Jika selaku warga negara yang taat pada hukum, saya memenuhi panggilan dari Komisi Pemberantasan Korupsi untuk memberikan keterangan dan saya diundang dalam kapasitas sebagai saksi. Kenapa kasus ini ramai kembali? Kok nggak dari kemarin-kemarin ditelusuri, dicari, dan lain sebagainya? Padahal kita itu punya peralatan yang luar biasa, punya sarana prasarana untuk mencari seorang DPO. Itu adalah pertanyaan yang wajar di masyarakat. Kenapa sekarang baru Pak Hasto itu bolak-balik dipanggil KPK, walaupun saat ini menjadi saksi, tapi sudah ada penyitaan HP-nya. Jadi saya kira ini akan berkembang pertanyaan di masyarakat, apakah karena saat ini Pak Hasto itu sangat kritis kepada keluarga Pak Jokowi ya, atau yang tepat adalah saat ini Pak Hasto sering kritis terhadap kebijakan Pak Jokowi yang mungkin dianggap oleh Pak Hasto Kristianto itu menguntungkan keluarga Pak Jokowi. Jadi tolong jangan sampai hukum ini dijadikan alat untuk menyerang lawan politik. Kita tidak setuju kalau ada kasus hukum yang ditutup-tutupi atau tidak menempatkan warga negaranya semua di mata hukum itu equal. Kita harus equal eh, memposisikan warga negara di depan hukum semuanya ya, tak terkecuali. Tapi jangan sampai karena sedang tidak bersatu frekuensi, karena sedang mengkritik, kemudian hukum dijadikan alat untuk eh, dalam tanda petik membunuh lawan politiknya. Kita tahu bahwa ada pasal eh, bagaimana orang akan punya konsekuensi hukum jika menyembunyikan pelaku tindak pidana, kemudian menghilangkan barang bukti, semuanya itu kan ada konsekuensi. Jadi apakah termasuk itu bisa terjadi dengan pasal itu kalau orang itu menunda kasus, padahal dia itu tahu, kemudian digulirkan kembali saat orang sudah mengecewakan kita. Itu harus kita selesaikan bareng-bareng. Jangan sampai negeri hukum ini yang katanya negeri hukum, tapi hukumnya dijadikan alat untuk menyerang lawan politik.